Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Roma pasal 10 dimulai dari ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma pasal 10 dimulai dari ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan ini ditekankan kepada kita bahwa perlunya percaya kepada Tuhan Yesus. Perlunya mengaku dengan mulut kita bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Perlu juga mengaku dari hati kita bahwa kita percaya kepada Tuhan. Dan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah keselamatan kita. Ya. Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah keselamatan kita. Karena apa saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Dalam Tuhan Yesuslah yang mustahil itu telah diselesaikan. Ya. Di dalam Yesuslah yang tidak mungkin itu, yang berat itu telah diselesaikan. Maka iman kepada Yesus Kristuslah yang menyelamatkan kita. Karena apa saudara yang terkasih? Ketika keselamatan itu adalah karena melakukan hukum Taurat, itu sangat berat bagi kita. Karena tidak siapapun orang yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Dan itu adalah pekerjaan yang berat. Dan itu adalah pekerjaan yang mustahil. Dan yang berat dan mustahil itulah yang telah dikerjakan oleh Yesus. Maka orang yang percaya kepada Yesus akan menerima keselamatan. Dan keselamatan itu bukan karena usaha kita. Tapi keselamatan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Tapi perlu kita usahakan agar kita menghidupi dan mempraktekkan keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita melalui Yesus Kristus. Maka saudara yang terkasih, mari kita lihat melalui kebenaran firman Tuhan ini. Topik kita adalah orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Ya. Firman itu dekat kepadamu, yakni di mulutmu dan di dalam hatimu. Ini realita. Ya. Makanya saya katakan tadi bahwa firman itu dekat kepada kita. Keselamatan itu dekat kepada kita. Maka saudara yang terkasih, mari. Firman itu dekat kepadamu, yakni di mulutmu dan di dalam hatimu. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati, maka kamu akan diselamatkan. Maka saudara yang terkasih, mari. Pengakuan iman kepada Yesus Kristus itu sangat penting di dalam kehidupan kita.
Ketika dengan pengakuan kita percaya bahwa Yesus itu adalah keselamatan bagi kita, maka kita harus benar-benar memperlihatkan itu dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, percaya dalam hati merupakan hasil pekerjaan Roh Kudus yang bersaksi tentang Yesus dalam hati ketika kita mendengarkan berita Injil. Ya, iman percaya kepada Kristus itu adalah buah daripada pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita ketika kita mendengarkan Injil. Ya, Roh Kuduslah yang bersama-sama dengan kita memampukan kita mengimani dan percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita, bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ya, Tuhan sendiri yang dapat memastikan bahwa kita sungguh percaya dalam hati. Ya, di sini kita lihat bahwa konfirmasinya adalah Roh Kudus bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Maka saudara yang terkasih, ya, Roh Kuduslah yang bekerja dalam kehidupan kita. Bersama-sama dengan Roh Kuduslah kita mampu mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, bahwa Yesus itu adalah keselamatan kita, bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi daging, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Maka saudara yang terkasih, dengan demikian orang yang sungguh percaya dalam hati pasti akan mengalami pembaharuan hidup menuju keserupaan dengan Yesus Kristus. Orang percaya pasti berbuat baik, namun bukan lagi supaya selamat, melainkan karena sudah selamat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari. Ya. Artinya memang kita tidak hanya mengatakan kita percaya kepada Yesus dengan segampang itu, tapi mari ketika kita mengatakan kita percaya kepada Yesus, maka kita harus hidup di dalam kebenaran itu. Kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Artinya saudara yang terkasih, orang yang sungguh percaya dalam hati kepada Yesus, pasti dia akan mengalami pembaharuan hidup menuju keserupaan dengan Kristus. Maka saudara yang terkasih, mari ya, dengan ungkapan dari hati yang paling dalam, dan itu harus kita juga perlihatkan di dalam tingkah laku kita, dalam perbuatan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita nyatakan bahwa kita adalah benar-benar orang yang telah percaya kepada Kristus. Dan itulah keselamatan di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan juga melalui kebenaran firman Tuhan ini, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sungguh firman Tuhan adalah ya dan amin. Ya, firman Tuhan tidak pernah berubah. Alkitab mengatakan bahwa siapapun dia yang percaya kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, tidak akan dipermalukan. Ya, orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, dia tidak akan dipermalukan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, anak Bapa yang di sorga Tuhan kita, Mesias dan Juru Selamat kita, maka ia akan diselamatkan dari hukuman dosa dan maut. Maka saudara yang terkasih, mari. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang yang menerima Yesus Kristus, maka dia tidak akan dipermalukan dan dia akan diselamatkan dari hukuman dosa dan maut. Karena dalam Yesuslah kita dibenarkan. Dan segala dosa ditangguhkan kepada Yesus Kristus. Ketika dia mati di kayu salib, dia yang menggantikan kita. Ya, akibat dosa adalah maut, dan maut itu juga sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Maka kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus itu adalah untuk keselamatan kita. Itu adalah pengharapan kita. Dan itu adalah masa depan kita. Masa depan yang indah untuk kehidupan yang kekal tanpa penderitaan,
tanpa pergumulan, tanpa tangisan, dan itu disediakan oleh Tuhan bagi orang yang percaya kepada Kristus. Karena Yesuslah kebenaran dan Yesuslah jalan kehidupan yang kekal menuju kepada surga kehidupan yang kekal. Maka saudara yang terkasih, mari oleh sebab itu camkanlah, ya, imanilah dan renungkanlah, percayalah bahwa dengan hati yang percaya penuh kepadanya, maka ia akan dibenarkan. Bahwa dengan mulut yang mengaku bahwa dia, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka ia kemudian akan diselamatkan. Maka saudara yang terkasih, marilah kita imani, ya, mari kita renungkan, mari kita percayai bahwa dengan hati yang percaya penuh kepadanya, maka kita akan dibenarkan. Karena di dalam Tuhan Yesuslah kita dibenarkan, ya. Di dalam Yesus Kristuslah kita dibenarkan. Di dalam Yesuslah kita diangkat menjadi anak Allah, dan sehingga kita menjadi ahli waris kerajaan Allah yang telah disediakan bagi setiap orang yang percaya. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari. Ini adalah pembelajaran yang sangat berharga bagi kita, untuk kita imani dan untuk kita percayai dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi orang yang bahagia, orang yang bersuka cita di dalam kehidupan ini dan di dalam kehidupan yang akan datang. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Tuhan itu semua dapat kita lakukan. Dan di dalam Tuhan itu semua dapat kita raih, yaitu keselamatan dan kehidupan yang kekal. Maka saudara yang terkasih, dikatakan juga melalui kebenaran firman Tuhan, Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani, ya, tidak ada perbedaan, karena Dia adalah Allah, ya, Tuhan dari setiap orang, ya. Alkitab juga mengatakan bahwa Allah yang satu itu adalah Allah bagi orang kaya, yang kaya raya, bahkan Allah yang satu itu juga adalah Allah orang miskin, anak yatim piatu, dan para janda yang berkekurangan, bahwa Allah yang satu itu adalah Allah bagi semua orang tanpa kecuali yang percaya dan berseru kepadanya. Maka Yesus Kristus itu bukan hanya untuk golongan tertentu. Yesus Kristus itu bukan kepada mungkin ya suku tertentu, tapi Yesus itu adalah Allah dan keselamatan bagi setiap orang yang berseru kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus itu adalah Allah setiap manusia yang menginginkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Maka saudara yang terkasih, mari kita berseru dan percayalah kepada Yesus Kristus, maka daripada itulah kita akan diselamatkan. Ya, siapapun kita, ya, suku apapun kita, ya, bagaimanapun status kita, Dia adalah Allah kita. Maka saudara yang terkasih, mari, Yesus adalah kepunyaan kita. Yesus adalah juru selamat kita. Siapapun kita, ketika kita memiliki iman kepada Yesus Kristus, itulah keselamatan kita dalam kehidupan ini. Baru kita lihat juga melalui kebenaran firman Tuhan ini, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan mengatakan bahwa barang siapa dengan sepenuh hati dan segenap jiwa percaya dan berseru kepada nama Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Siapapun dia yang percaya dan berseru dengan tulus hati dan segenap jiwa, maka ia akan diselamatkan dari nyala api yang tidak pernah padam. Maka saudara yang terkasih, mari, ketika kita percaya kepada Yesus, tunjukkan jugalah ketaatan kita kepada Tuhan. Itu adalah bukti bahwa kita benar-benar percaya dengan sepenuh hati, benar-benar percaya dari dalam hati, sehingga itu melahirkan ya kesetiaan yang begitu luar biasa, ketaatan yang luar biasa, dan kepatuhan akan segala perintah Tuhan yang mestinya harus kita lakukan dalam kehidupan kita.
Maka saudara yang terkasih, ya, kematian bukanlah hal yang harus kita takuti. Pergumulan bukanlah suatu hal yang harus kita takuti di dunia ini. Tapi yang terpenting bagi kita adalah tetap percaya dan hidup bersama Tuhan Yesus di dalam segala kehidupan kita. Sebagaimana kita pelajari melalui nats ini, bahwa keselamatan bukan dengan melakukan hukum Taurat, melainkan karena iman kepada Yesus Kristus. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sebab Taurat diadakan adalah untuk menuntun umat kepada Yesus Kristus. Maka saudara yang terkasih, Yesus bukan mentiadakan hukum Taurat, tapi Yesus menggenapi hukum Taurat. Sehingga di dalam Yesus kita diselamatkan. Dan di dalam Yesus kita dibenarkan. Dan itulah pengenalan yang sungguh-sungguh. Dan itulah kebenaran yang harus kita imani, yang harus kita percayai dalam kehidupan kita. Karena apa saudara yang terkasih? Karena dikatakan di ayat 4, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ya, karena itulah kita harus percaya kepada Yesus dengan segenap hati. Maka saudara yang terkasih, kalau kita lihat di ayat 9 sampai ayat 10, mengajarkan beberapa kebenaran penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, ya, iman harus bersumber dari hati. Pengakuan verbal harus bermula dari hati. Pengakuan di mulut harus dimulai dari keyakinan di dalam hati. Maka saudara yang terkasih, yang kita imanilah, yang kita percayailah, yang kita harus ungkapkan melalui mulut kita. Dan dari hati dan dari yang kita ungkapkan melalui mulut kita, itulah juga yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua yang kita lihat, walaupun iman menyangkut masalah hati, tetapi iman bukanlah semata-mata masalah emosi. Ada kebenaran kognitif yang objektif di dalamnya. Iman berkaitan dengan sebuah peristiwa historis yang sangat penting, yaitu kebangkitan Kristus. Itu yang kita lihat di dalam ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Maka itu tadi saudara yang terkasih, bahwa orang percaya memang harus mati di dunia ini. Tapi kematian itu bukan akhir daripada kehidupan orang yang percaya. Seperti mana Yesus dibangkitkan daripada kematian, demikian juga orang percaya akan dibangkitkan daripada kematian dan naik ke surga yang telah disediakan Allah di dalam Yesus Kristus. Maka saudara yang terkasih, mari, iman itu adalah merupakan tidak terlepas daripada historis yang sangat penting, yaitu kebangkitan daripada Kristus. Ya, maka saudara yang terkasih, kekristenan tidak mengajarkan iman yang buta, ya, yang tidak rasional atau tidak didasarkan pada realita. Iman lebih daripada sekedar romantisme psikologis dalam relasi kita dengan Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari, itu semua dapat kita yakini, itu semua dapat kita percaya ketika kita benar-benar dari dalam hati kita dengan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus melalui Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan, Roh Kuduslah yang memberikan pengertian, dan Roh Kuduslah yang mengajari kita akan iman percaya kepada Yesus Kristus. Maka saudara yang terkasih, mari, iman bukan sekedar luapan emosi, ya. Iman bukan sekedar luapan emosi atau persetujuan intelektual, namun persandaran seluruh hidup kepada Kristus. Iman berarti mengakui ketuhanan Kristus atau hidup kita. Ya, iman itu adalah mengakui ketuhanan Kristus atas hidup kita.
Kebangkitan Kristus tidak hanya membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan pada dirinya sendiri, tetapi juga Tuhan atas hidup kita. Sebagai Tuhan, Ia sebenarnya menjadi tempat persandaran di tengah kelemahan kita. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita dengan sungguh-sungguh memiliki iman percaya kepada Tuhan. Bahwa kebenaran itu, bahwa pembenaran itu, bahwa keselamatan itu adalah merupakan buah kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka saudara yang terkasih, ini tidak perlu kita lagi ragukan. Ini tidak perlu lagi kita perdebatkan. Yang terpenting bagi kita adalah mari milikilah iman percaya kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan paling terakhir dari ayat 8. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ya, firman iman yang kami beritakan bahwa Yesus itu adalah keselamatan. Maka diingatkan kembali, ditegaskan kembali kepada kita, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kebenaran yang sesungguhnya adalah keselamatan itu adalah anugerah Tuhan yang telah dikaruniakan, diberikan kepada kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan keselamatan itu bukan karena usaha kita, ya, tapi keselamatan itu adalah karena anugerah daripada Tuhan Allah. Yang terpenting dan yang terutama bagi kita, milikilah iman selagi kita masih hidup di dunia ini. Iman hanya kepada Yesus Kristus. Maka ketika kita memiliki iman kepada Yesus Kristus, selagi kita hidup di dunia ini, maka sesungguhnya dengan berakhirnya hidup kita di dunia ini bukan akhir dari segalanya, tapi kita akan menuju kepada kekekalan, kehidupan yang sesungguhnya, dan kesenangan yang sesungguhnya. Maka saudara yang terkasih, mari kita harus tetap bersaksi dan mengaku bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dan ini yang ditekankan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita harus tahu, ya, mengaku, bersaksi, ya, bahwa Yesus itu adalah anak Allah pada saat teks ini dituliskan. Berarti maut ada di hadapan mereka. Ya. Orang yang percaya dan mengaku kepada Kristus pada saat itu, ketika mereka mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ada konsekuensi yang mereka hadapi pada saat itu. Mereka di bawah tekanan dan bawahan hukuman daripada kaisar, karena kaisar akan menghukum setiap orang yang menyembah Yesus Kristus, atau menghukum orang yang tidak menyembah kaisar yang mereka anggap Tuhan pada saat itu. Maka saudara yang terkasih, pengakuan pada saat itu sangat penting. Mengaku kepada Yesus pada saat itu sangat penting. Karena apa saudara yang terkasih? Ya, pengakuan pada saat itu adalah membuktikan bahwa mereka siap mati karena mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, ketika dengan mulut mereka mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka ya mereka bersiap-siap untuk menerima hukuman daripada kaisar pada saat itu. Maka sebenarnya ungkapan pengakuan dengan mulut pada saat itu akan terlahir ketika benar-benar mereka percaya dengan hati sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Kalau tidak, itu tidak akan terungkapkan pada saat itu. Karena konsekuensi yang begitu besar
yang mereka hadapi pada saat itu ketika mereka mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari melalui kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya sebatas mengaku, tapi benar-benar percaya, dan benar-benar ketika kita percaya kepada Tuhan, itu akan melahirkan perubahan, pertobatan di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan yang senantiasa merencanakan yang terindah bagi kita. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan anugerahnya kepada kita, sehingga kita diselamatkan karena Yesus Kristus yang telah menebus kita dari dosa dan kutuk daripada dosa. Sehingga kita tidak lagi menerima maut, menerima kematian yang kekal, tapi kita hanya mewarisi keselamatan, kehidupan yang kekal karena iman percaya kepada Tuhan Yesus. Maka saudara yang terkasih, mari kita pertahankan iman percaya kita, dan mari kita ikrarkan dan kita menjadi saksi akan keselamatan yang telah dibawa oleh Yesus Kristus, sehingga Yesus Kristus itu bukan hanya Tuhan kita, tapi Yesus Kristus itu adalah Tuhan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Dan keselamatan itu bukan hanya milik kita, tapi keselamatan itu akan menjadi milik seluruh yang hidup di dunia ini. Maka tugas kita adalah mari kita bersaksi kepada setiap manusia bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita. Dan keselamatan itu harus kita ingat, bukan karena usaha kita, tapi keselamatan itu hanyalah karena anugerah Tuhan, dan hukum Taurat telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Salam.